Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya saat ini cangkruan, ngelilir cangkruan untuk membicarakan tentang tanya jawab. Apapun yang Anda tanyakan silahkan. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang bermanfaat. Amin. Bagi kita semua dan beserta para pemirsa channel Lilir. Amin. Oke, monggo ingkang tanglet, barangkali ada yang ditanyakan serial mungkin permasalahan rumah tangga atau pekerjaan keseharian, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Jangan lupa kita seruput dulu kopinya. Monggo diruput monggo. Monggo Mbak Jamur. Kameramen ini ya oleh takok kameramen ini, monggo. Oke, siap. Wis badhe nderek tanglet wis. Nggih, monggo santai mawon. Lelakune urip niku sejatine das pundi wis. Lelakune urip ini kan kudune damel prosedur. Betul? Jadi hakikate wong urip niku kudu ngabekti marang sing gawe urip. Ki napa kok ngoten? Sebab setiap kehidupan itu pasti ada yang menghidupkan. Dan setiap yang dihidupkan itu pasti ada aturan, tata cara. Jadi kewan duwe aturan piyambak, menungso nggak ada aturan piyambak, tandur-tanduran niku nggih nggak ada aturan piyambak. Nah, hakikate wong urip niki kudune dikongkon ibadah. Soalnya napa sadurunge menungso urip niki Gusti Allah biyen niku wis tau gawe jin, gawe malaikat. Nah, kabeh iku dikongkon ibadah karo Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nggak ada tujuan lain orang hidup, jin hidup, ini hanya untuk beribadah. Nah, ibadah sendiri itu mempunyai aturan, mempunyai syariat. Nah, tinggal sampean ya apa carane, cara hidup sampean harus berdasarkan sesuai karo syariat sing wis dituntun karo Gusti Allah. Nek agama Islam gawe aturan melalui Quran hadis. Iku. Nah, untuk melakukan bagaimana cara apa yang kita lakukan, ya tadi kita harus mendekat dengan aturan, yakni mendekat dengan agama, karena aturan itu agama. Jadi Islam punya agama sendiri, Nasrani mempunyai agama sendiri, mempunyai aturan sendiri, Hindu Buddha juga punya aturan sendiri-sendiri. Kalau sampean berkeyakinan mengikuti ajaran Tuhan, ajaran Nabi, ya harus melalui aturan agama Islam. Itulah hidup. Harus mendekatkan diri kepada yang menghidupkan. Oke. Monggo untuk yang lain, monggo. Nah niku Gus, Nabi Khidir niku Gus. Nek sing ceritane niku bantu bangun tasih saged dinalar. Nggih.
mbocori kapal saged dinalar. Tapi lek mateni rek bayi wau pripun niku Gus? Sebelum kita menjawab pertanyaan bagaimana kisah Nabi Khidir seperti membangun rumah, memecah kapal, membunuh orang, itu kita harus tahu betul syariat dan hakikat. Karena apa? Sebelumnya kan gini, sebelumnya saya jawab ya, saya ceritakan kisahnya dulu. Nggih. Jadi pernah Nabi Musa itu merasa paling pintar sekali. Tidak ada yang menandingi kepandaiannya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu pernah ditanya sama sahabatnya Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, di atas bumi ini siapakah yang paling mulia, yang paling pandai?" Nabi Musa, "Ya saya ini." Nabi Musa jawabnya, "Ya saya ini, orang yang paling pandai, orang yang paling mulia." Begitu menyampaikan itu langsung ditegur oleh Allah. "Bukan kamu Musa orang yang paling pandai, orang yang paling mulia. Kamu masih ada orang yang lebih pintar daripada kamu." Apa jawab Nabi Musa? "Kalau memang ada ya Allah, tolong tunjukkan, saya akan berguru kepada dia." Akhirnya diberikan wasilah oleh Allah melalui pencarian seorang guru namanya Khidir. Akhirnya dia laku tirakat bersama ajudannya, bersama santrinya. Nah, di situ mencari Nabi Khidir. Sebelum perjalanan untuk mencari Nabi Khidir, dia itu mempersiapkan pembekalan. Jadi istilah cara mojo kembangin bontot. Bontot iki ya ana segone, ya ana lawuhe. Ketika menyeberangi sebuah sungai, dia itu melangkahkan kakinya ke sungai itu tadi. Nah, ketika melangkahkan kakinya itu, bontotane Nabi Musa niku lho jatuh. Iwake jatuh, iwake nyemplung neng kali. Setelah sekian lama perjalanannya, akhirnya di tengah-tengah perjalanan dia itu merasa lapar. Nabi Musa beserta santrinya tadi. "Udah duduk sini saja, kita lapar, kita makan bontotan yang tadi." Akhirnya dimakan. "Loh, di mana lauknya?" "Nggak ada." Sudah dimakan terus. Dimakan nggak pakai lauk. Akhirnya sampai berhari-hari Nabi Musa tidak menemukan Nabi Khidir. Akhirnya tanya, "Ya Allah, katanya Nabi Khidir ada di daerah sungai. Mana? Saya tunggu dari tadi, dari kemarin nggak ada." Nabi Khidir itu tidak di situ. Nabi Khidir itu tahu tempatnya. Di saat ikan kamu tadi jatuh, di situ Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa kembali ke tempat tadi, di mana ikannya yang jatuh tadi. Akhirnya ditunggu sampai 3 hari. Akhirnya dia menemukan Nabi Khidir. Di saat pertemuan di situ, "Apa tujuan kamu mencari saya?" kata Nabi Khidir. "Saya ingin berguru kepada engkau Nabi Khidir. Katanya engkau orang yang mulia karena engkau orang yang pandai lebih daripada aku." Akhirnya Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa, "Kamu nggak akan kuat. Kamu ikut saya nggak akan kuat. Saya akan ikut kamu Nabi Khidir. Apapun resikonya, apapun beratnya, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Saya harus kuat. Oke lah, kalau kamu maksa ikut saya, silahkan. Nah, sebelum perjalanan ikut saya, ini pesan saya.
ketika nanti saya melakukan apa saja, jangan sekali-kali kamu tanyakan kena apa. Setuju? Siap. Karena aja soalnya niatnya sancene berguru. Nggih. Apapun resikonya, apapun beratnya, dia akan lakukan. Nah, saat itu akhirnya melakukan perjalanan. Satrinya disuruh pulang, akhirnya dia berjalan dengan Nabi Khidir. Untuk pertemuan pertama kali melakukan itu, yang pertama adalah dia menyeberangi sungai. Dan ketika dia menyeberangi sungai, dia itu melalui naik kapal. Nah, sebelum perjalanan kapal ini dirusak oleh Nabi Musa, dibacoi, dielek-elek, dirusak. Akhirnya apa? Nabi Musa berkomentar, tanya, wahai Nabi Khidir, kamu katanya orang baik, tapi kenapa kapal ini kamu rusak? Bukankah kapal ini untuk penyeberangan kita nanti? Nanti kalau rusak, kalau bocor, bagaimana kita semua tenggelam di dalam laut? Wahai Musa, sudah akan saya katakan, kamu jangan sekali-kali tanya apa yang aku lakukan. Oh ya, maaf Nabi Khidir, saya khilaf, saya salah. Oke. Makuneh. Akhirnya di daratan, di perkampungan, dia menemukan seorang anak kecil. Anak kecil dibunuh. Nabi Musa merasa iskal, merasa aneh. Wong anak sekecil itu nggak mungkin berbuat dosa. Anak yang masih belum balik, masih suci, kok dibunuh? Bukankah seandainya anak ini melakukan kesalahan, bukan menanggung dosa karena dia masih belum balik? Kenapa kamu bunuh? Apa nak kata Nabi Khidir? Wahai Musa, bukankah saya katakan kamu tidak boleh tanya apa yang aku lakukan? Oh ya, maaf Nabi Khidir, saya khilaf. Akhirnya berjalan lagi ke daerah perkampungan lagi. Di situ menemukan rumah yang hampir rubuh. Omah wis seyek, wis katene rubuh. Akhirnya diperbarui, dibangun karo Nabi Musa karo Nabi Khidir. Dengan perut yang sangat lapar, beberapa hari belum makan. Apa nak kata Nabi Musa? Wahai Nabi Khidir, seandainya kita ini minta opah kepada orang yang punya rumah ini, pasti akan dikasih. Karena orang kampung tidak ada yang membela kita, nggak ada yang membantu kita. Pasti kita nanti akan dikasih. Kenapa kita nggak minta saja? Wahai Musa, sudah cukup 3 kali. Ini artinya kita waktunya berpisah. Sebelum perpisahan ini kita lakukan, yang pertama, ketika saya melakukan perusakan kapal, tahu kamu? Nggak tahu Nabi Khidir, bahwa di balik sana itu ada raja yang adigang, adigung, adiguno. Sopo siro, sopo ingsun. Jahat raja niku. Ketika tahu kalau ada kapal yang secantik ini, sebaik ini pasti akan dirampas kapalnya. Makanya supaya enggak dirampas, saya rusak kapal ini. Oh iya. Nah, untuk yang kedua, anak kecil tadi saya bunuh, tahu kamu? Saya tahu syariat bahwa dia itu adalah nanti ketika besarnya menjadi orang yang memusuhi kamu. Ini ontang-ontangnya orang kafir, tidak jauh dengan Fir'aun. Makanya jangan sampai dia itu akhirnya menjadi orang kafir. Saya bunuh dulu biar dia itu masih suci, diterima oleh surga. Oh gitu. Untuk yang terakhir ini, Nabi Musa, ini adalah rumahnya anak yatim. Yang di bawah rumah ini, di balik rumah rusak ini,
adalah ada harta karun milik orang tuanya. Makanya ini saya bangun ketika nanti rusak, anak ini sudah dewasa. Sehingga sudah tahu di balik rahasia rumah ini ada apa. Itulah yang terakhir. Sudah cukup, sekian saja. Akhirnya berpisah. Untuk mengklarifikasi, memahami tentang ini, tentu tidak selevel antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang jelas Nabi Musa menggunakan hukum syariat, sedangkan Nabi Khidir menggunakan hukum hakikat. Karena dia Nabi plus wali, mengetahui segala sesuatu rahasia Allah. Sehingga Nabi Musa nggak tahu, yang tahu rahasia itu Nabi Khidir. Itulah. Nah, mungkin inilah yang menjadi pertanyaan kita. Lalu bagaimana untuk sikap kita sebagai orang awam kayak gitu? Karena kita tidak tahu di saat anak kecil ini nanti jadinya orang apa, kita nggak tahu, orang baik atau orang jahat. Dan kayak kapal ini tadi, bagaimana kita nggak tahu rahasia di balik kapal ini, termasuk rumah tadi. Untuk mensikapi itu, kita tidak dituntut oleh Allah mengetahui rahasia Tuhan. Kita dituntut oleh Allah melakukan syariat, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami tentang syariat. Kan gitu? Jadi kita tidak bisa ngarang-ngarang sok wali, akhirnya memakai hukum sendiri. Jadi kita dituntut untuk melakukan syariat, apa yang kita lihat itu saja. Seperti halnya orang melakukan kejelekan, tapi dia itu pernah bersyahadat misalnya. Kalau dia sudah dia itu bersyahadat, ya kita hukumi dengan aturan Islam, karena dia sudah termasuk orang Islam, walaupun Islamnya belum sempurna. Nah, ketika mati ya kita rawat, kita rambut seperti orang Muslim. Kita jangan menghukumi ini masuk surga dan neraka, wallahu a'lam. Allah sendiri yang tahu. Insyaallah demikian. Itu kalau mengenai Nabi Khidir. Tak ngerti Gus. Iku jane malaikat iku wonten nggih Gus. Kok napa tugase niku kiyambak-kiyambakan napa umpamane malaikat njabut nyawa nggih ya. Iya. Ngoten niku terus kuwalan mbatek nyawane terus malaikat lintune niku bantu ngoten saged napa mboten Gus? Kula tanggret kalih Gus. Iya. Pun Kalau di dalam Islam, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ke-10 malaikat ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Untuk kita ingin mengetahui bagaimana malaikat Israel ketika mencabut orang sedunia ini dengan tiap temannya siapa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita memakai rasio seperti halnya kita memadamkan lampu PLN, celak, satu mojok kembang mati semua. Ingin mematikan lampu se-Indonesia, celak, gini saja sudah mati semua. Itu kalau kita memakai rasio. Tapi untuk hal itu wallahu a'lam. Yang jelas Allah pernah katakan bahwa malaikat itu mempunyai saudara. Satu malaikat itu mempunyai miliaran bahkan triliunan teman. berarti kaya kados malaikat
jenengan Pak Ridwan niku Nggih. cara ngoten bantu ngoten saged nggih mpun ngatasi kiambek nggih. Nggih, enggak ada tugas piyambak. Oh, nggih. Sementara niki malaikat Ridwan niku tasik jagongan. Oh. Nggih niki tasik jagongan ngoten. Terus leha-leha. Oh, nggih, nggih, nggih. Sing berat sementara niki malaikat Raqib kali Hatid. Oh niku Pak. Nggih. Nggih. Ya, Sing paling berat sementara niki malaikat Raqib kali pencatat amal baik dan amal buruk. Ini sering sengketa, Oh, nggih, nggih. sering tukaran. Semisal di sini ada majelis ya. Ini kan majelis ya, Nggih. membicarakan tentang ilmu Allah ya. Kata malaikat yang satu, ini Pak Giono ini tidak saya catat baik karena tujuannya ke sini tadi minta jaminan saja. Tujuannya ke sini tadi tidak ngaji. Cuma ingin tahu, kadang-kadang mencari istrinya, akhirnya mampir sini. Tadi niatan dari rumah ke sini tadi niatnya gak ngaji. Itu enggak saya catat. Katanya Raqib, malaikat Atid. Nah, malaikat Ridwan nggak bisa. Buktinya dia duduk-duduk bersama orang baik kok. Dia duduk-duduk membicarakan ilmu Allah kok. Bagaimanapun dia itu akan menjadi orang baik. Nggak bisa. Niatnya nggak gitu kok tadi awalnya. Ati oyo-oyoan nggih. Oyo-oyoan. Nggih. Tapi Allah katakan. Nggih. Tapi Allah katakan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa duduk di tempat yang sama berserta orang baik, maka dia termasuk orang itu. Dan ketika dia itu duduk berserta orang jahat, maka dia juga termasuk orang itu. Artinya apa? Ketika duduk di majelis talim, dia mendapatkan pahala seperti teman-temannya yang punya niat baik dari rumah ke sini tadi. Dan walaupun dia datang dari rumah niat-niat baik, tapi kenyataannya dia duduk-duduk di tempat maksiat, dia termasuk faminhum, termasuk bagian dari dia. Jadi sampean mulai dari rumah niate kirim memang mbuh niate mangan, mbuh niate kate ngrecoki pokoke lungguh-lungguh kuwi sebagaiane. Bagane. Nggih. Pun kebuku sae, ngoten nggih. Nggih. Jadi intine napa? Malaikat niku mboten kewan, mboten keberatan. Nggih, malaikat niku mempunyai tugas masing-masing dan dia punya teman yang sangat banyak sekali. Tapi bagaimana cara Allah memerintahkan dengan cara apapun, wallahu alam. Makanya tadi ketika saya rasiokan mematikan malaikat situ mateno sak ngono kae apa gak kebuan. Oh, iya, Misalnya akal, seperti hanya kita memadamkan lampu PLN. Oh. Klek, Nggih. satu kampus sudah mati semua Iya. tiap-tiap rumah. Nggih. Terus nek tiyang niku dugi griya pemikirane tenggene kesaenan tapi kenyataane tenggene tiyang maksiat. Nggih. Nggih tergolong tiyang maksiat niki. Nggih. Oh. Kecuali dari rumah niatnya baik, walaupun di tempat maksiat, tapi dia komitmen dengan niatnya dari rumah. Beda lagi loh. Karena apa? Karena ketika kita mau menolong maling, harus epok-epok tadi maling. Ketika kita akan menangkap maling, kita epok-epok bolone maling. Beda lho nggih. Dadi nek sampeyan niat itu omah, marung ngono gabung kulo, melok nyeker kartu, melok main. Akhirnya nggih bagian ngene ngriku. Bagaimanapun sampeyan menyumbang keramaian maksiat. Nah, walaupun Pak Giono tadi dari rumah niatnya jelek misalnya, tapi kenyataannya meramaikan majelis kan? Cara malaikat ngitung 1, 2, 3, 4. Bukan 3, tapi orang berempat. Nah, untuk menghukumi semua itu dikembalikan kepada Allah, makanya Allah memberikan jawaban faminhum, dia sebagai bagian dari
kelompoknya dia. Ya Mas Dwi, ada pertanyaan lagi Mas Dwi? Tips sabar niku pripun tips sabar niku? Men sabar karo napa mawon lah. Untuk mengenai jawaban masalah sabar, ini banyak orang yang salah paham. Jadi kadang-kadang sabar itu dikategorikan orang yang larlur, klunak klunu, wis gak usah mangan gak popo, wis gak nyambut gawe gak popo, wis urip ngene ae. Itu bukan orang sabar, Putus asa. itu orang oon. Putus asa. Jadi orang yang sabar itu orang yang berusaha semaksimal mungkin. Misalnya hari ini saya gak bisa makan, memikirkan berusaha bagaimana besok saya harus bisa makan. Anak saya bodoh, bagaimana supaya anak saya ini menjadi orang pandai, anak pandai. Memikirkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu hari besok. Kita dituntut Allah untuk melakukan usaha dan berusaha. Jadi kita nggak bisa sendiko dalam opo jari, nggak bisa. Misalnya sampean ngaji misalnya, boleh ewang omongan, wes gak ngaji gak paten, wes gak ono ngaji kan sing ewangi gak paten, wes tak ngene ae, wes gak ngaji-ngajian pisan, bukan itu. Jadi orang yang sabar melakukan perintah Allah, tetap mencari teman. Misalnya ngaji kan ewangi, ya apa carane arek iki sregep ngaji, ya apa carane arek iki seneng ngaji. Dengan cara fleksibel, berusaha, ulet. Itulah tips sabar. Jadi jarang orang yang tahu mengenai memahami tentang sabar. Jadi wong sabar itu dikeplak Meneng. menengae. Satu menengae. Wong lemah lah niku. Itu bukan orang sabar. Iki mah wong oon. Ya. Jadi orang sabar. Mas, sampainya doaku ku maksud piye? Orang sampai duwe alasan apa? Jadi mencari solusi sesuai dengan aturan syariat. Itulah orang sabar. Menggenahkan, menjelaskan. Jadi di samping itu kita harus menerima apa adanya. Artinya menerima apa adanya itu apa? Menerima adanya itu sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya sampean kesandung, wis gak nyalahno wong liya anjene watu gara-gara aku mlaku kundangak. Itu juga sabar. Anakku kok gak munggah kelas misalnya, wis dikapak-kapakno wis gak munggah kelas, berarti kita diri Gusti Allah ngene. Tapi aku meneh berusaha nyinaoni anakku ya apa carane iso mlebu munggah kelas. Itu namanya orang sabar. Jadi nek saiki wis gak munggah kelas, wis sakarep-karepmu nak bakon munggah, bagak munggah. Itu bukan orang sabar. Putus asa. Putus asa. Putus asa. Wala ta'asubirahillah. Kita tidak boleh putus dari rahmat Allah. Kita harus tetap mencari dan mencari rahmat Allah. Niku Piye Mas Amor. Ayo, Mas Amor. segi sabar. Nggih. Nek saking sadar niku dadi ndi. Kadose Sabar kali sadar. sadar. Nggih. Kadose mbok menawi nglampahi kekilapan kersane sadar niku Nggih. terus pundi. Sadar niku lak rumangsa, Mbah. Nggih ta? Rumangsa. Krasa niku jenenge tiyang sadar. Sampeyan tak pelapati
Nggih. Sampeyan tak pelapati ngene. Kan ketinggal tadi yang seneng kali mboten seneng wajahe, raupane kan enten ya. Nggih. Krana sampeyan gak sadar, gak rumangsa. Iku berarti sampeyan gak sadar. Tapi nek sampeyan tak kei isyarat, tak kei pelapatan, kok sampeyan rumangsa, sampeyan krasa, iku berarti sampeyan sadar. Lho ana wong mlaku wong gak sadar ya ana lho. Gitu? Enten tiyang mlaku tapi mboten sadar. Nate gak sampean ana mlaku sampeyan celuk. Wan, Duan, meneng ae. Itu artinya apa? Dia itu gak sadar. Karena apa? Karena dia itu fokus dari indera yang satu tapi melepaskan indera yang lain. Ngamun. Kupinge krungu tapi perasaane gak krasa. Niku namine tiyang boten sadar. Cara istilah wong turu nang wong nglindur. Mlaku tapi gak rumangsa. Kadang-kadang turu kok isor barongan bareng. Lho, aku malah turu kok kene. Iki jenenge wong Gak sadar. apa jenenge? Bangkong. Bangkong. Oh, bangkong lindur. Niku tiyang sadar. Kados hukum tiyang ngerti iki hukum ngene aku kudu gak nglakoni ngene, iki diperintah aku kudu tak lakoni, iki larangan kudu tak tinggalno. Akhirnya dia berbuat, itu namanya orang sadar. Tapi dia tahu hukum tapi dia itu melanggar, perintah nggak mau melakukan, itu namanya orang nggak sadar. Ya, namanya orang nggak sadar, tahu tapi nggak merasa, nggak terasa. Makanya diusahakan ketika kita melakukan amal itu harus diikuti dengan kesadaran. Iya rek rezekiku ki akeh. Wis tak bagekno karo sing iko kekurangan iko. Niku namanya yang sadar. Sadar apa? Sadar keluhan orang lain, sadar perasaan orang lain. Tapi kalau orang kaya tidak mau bagi-bagi, orang pintar tidak mau memberikan ilmunya, itu bukan orang sadar. Egois, tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Dianggap orang lain itu seperti dirinya saja. Padahal hidup ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada ketika waktu dia jatuh, ada yang ketika saat itu dia di atas. Nah, ketika ada orang yang di atas merasakan keluh kesahnya orang di bawah, inilah orang yang sadar. Ketika orang yang pandai berbicara, tapi tidak memberikan ilmunya, itu namanya orang tidak sadar. Nggak tahu kalau orang yang jauh dengan ilmunya dia ini ingin mendapatkan ilmunya orang itu, jadi nggak merasakan. Mana tadi kembali lagi, ketika kita beramal harus diikuti dengan rasa. Jadi napa? Ikmal bitoah. Ngamalo nganggo to'ah. Insya Allah to'ah sing kaya ngoten niku menumbuhkan halawah. Napa halawah niku? Manis. Rasa seneng, rasa marem. Itu buahnya. Jadi buahnya amal itu merasa manis. Merasa mendapatkan halawah. Ya itu tadi tetap harus belajar ya. Pertama kali ya belajar. Terus kayak kelas titik. Terus pokoknya aku bagi-bagi. Untuk selanjutnya kita rasakan. Iya ya. Seandainya aku jadi dia, seandainya aku jatuh seperti dia, bagaimana rasanya? Setelah itu ambil buahnya setelah kita amal. Apa buahnya? Buahnya adalah manis, merasa nyaman, rumangsa lega, rumangsa
rumangsa bahagia, rumangsa oleh rahmati Gusti Allah. Terima kasih ya Allah, engkau gerakkan, engkau gerakkan ya Allah bisa beramal. Terima kasih ya Allah, engkau dudukkan di majelis musyawarah, di majelis ilmi ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah menggerakkan hati saya semangat untuk beribadah. Amin. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan nyaman, lega. Matur suwun ya Allah, engkau telah memberikan saya waktu untuk menyembah engkau. Ini adalah suatu kenikmatan. Bagaimana dengan orang-orang itu yang sudah kamu cukupi hartanya, kamu cukupi nikmatnya, kamu cukupi hidupnya, tapi kenyataannya dia tidak bisa beribadah kepada engkau. Dan aku termasuk hambamu yang telah kau takdirkan bisa berbuat baik. Terima kasih ya Allah. Inilah amal yang harus diteruskan sehingga menimbulkan rasa bangga, rasa senang. Jadi akhirnya amal ini bukan momok, perintah ini bukan momok, bukan medeni, tapi menimbulkan rasa bahagia. Jadi akhirnya kita beramal tidak takut karena neraka dan tidak menginginkan surga. Kita diberikan, ditakdirkan oleh Allah bisa sujud ini saja sudah alhamdulillah. Berarti Allah sudah memberikan rahmat kepada kita. Kita ditakdirkan menjadi orang dermawan ini sudah alhamdulillah. Berarti kita diberikan rahmat oleh Allah. Sehingga kita bisa merasa nyaman. Indah sedekah, indah salat, indah jagongan, indah kawabeh indah. Akhirnya lega, urip niki lega. Nyembah nang Gusti Allah gak rumangsa beban. Karena ini adalah merupakan kewajiban seorang hamba kepada Sang Pencipta. Dan kewajiban kita. Yang butuh kita bukan Allah. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan amal kita, kita semakin sujud kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Tidak akan naik derajatnya, kerajaannya nggak akan naik. Dan ketika kita berbuat maksiat, Allah pun tidak jatuh menjadi Tuhan, tetap menjadi Tuhan. Kerajaannya tidak akan runtuh karena amal maksiat manusia. Jadi ini kebutuhan manusia beramal. Niku aku pertanyaan saking sadar. Nggih. Badhe nderek tanglet mari. Perbedaane tiyang pinter kali tiyang ngerti niki Nggih. dos pundi? Pinter kan kathah yang pinter nggih. Yang pinter niku kathah. Jadi yang pinter niku kathah. Nggih. Artinya napa? Semua orang bisa pintar. Tapi untuk mengambil hikmah daripada pintar, itulah orang yang mengerti. Artinya apa? Mengerti dalam rahasianya amal, mengerti dalam rahasianya ilmu. Soalnya kan nek pinter kan iku berkaitan dengan ilmu ya, nek pinter ya, berkaitan dengan ilmu. Tapi kalau sadar, tapi kalau ngerti, ini mengetahui rahasia daripada rahasia ilmu. Seperti hanya Allah memerintahkan kita. Ini kalau orang ngerti, kalau Gusti Allah ini ya, kalau Gusti Allah ini nggak runtuh kerajaannya, kenapa harus disembah? Apa efeknya terhadap kita? Kan kita maksiat Gusti Allah nggak jatuh. Kita berbuat baik, Allah nggak akan naik pangkatnya. Apa hubungannya? Kalau nggak dapat, kenapa kita lakukan kalau nggak ada dampaknya? Itu kalau orang pintar. Tapi kalau orang mengerti, ini kebutuhan saya. Saya harus berterima kasih. Diberikan nikmat mata untuk apa? Diberikan nikmat tangan untuk apa? Kaki bisa berjalan untuk apa?
dikasih otak untuk apa? Ini bisa dirasakan, inilah orang yang mengerti. Jadi mengerti tentang kedudukan seorang hamba, mengerti tentang kedudukan sebagai Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ingin untuk disembah, tapi kitalah yang punya hak untuk menyembah. Jadi ini kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Nah, bedanya orang yang mengerti dengan orang yang pintar. Soalnya pintar itu biasanya Minter ri. minta. Soalnya orang pintar itu biasanya minta. Tapi gini kewau, kita beragama ini ada kalanya diwajibkan untuk bodoh. Dan kita beragama ini diwajibkan untuk bodoh. Lah kok ngoten? Nggih, Ben kantor yang ngakoni pinter kan ben kantor. mboten kantuk ngakoni pinter. Artinya napa ngene ngriku? Kita beragama harus bodoh. Kita kutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Aksiru ahlul jannah al-buhlun. Kebanyakan ahli surga adalah orang-orang bodoh. Kebanyakan orang ahli surga bukan orang yang pintar, tapi orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Artinya kepintaran itu ditutup dengan kebodohannya. Maksudnya apa? Nah, anakku, aku tolong tukokno sego goreng ya. Nang ngene embung gedhe kono. Nek arek pinter. Pak, jam 2 bengi, Pak, tutup. Pinter nggih? Pinter. Jam 2 bengi, Pak, tutup. Wis gak Tutup. usah budal rono, Pak, percuma. Timbangane teteke bensin, timbangane aku badhe lara kabeh. Iku arek pinter. Tapi nek arek ngerti hikmah daripada taat dengan wong tuwa, bah tutup, bah gak tutup, bah ono gak ono, Dibudal. dikongkon budal tuku sego goreng masih jam 2 budal. Inilah agama, harus dengan kebodohan. Lah iya, wong sing batal iku silite. Nyapa kok sing dibutuhne raine? Menurut akal gak masuk. Tapi dengan kebodohan, oh jenenge perintah. Jenenge perintah, ya kudu tak lakoni masih gak masuk akal. Nek nur sampean kan, oh, sing batal silite ya rai silite sing diraupi. Itu kalau orang pintar. Ya. Padahal kalau di dalam syariat, ya, kalau dirasakan bahwa termasuk wajibnya yang dibasuh, termasuk rukun yang dibasuh untuk melakukan wudhu, silit itu enggak ada. Yang ada niat, ya, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki dari polok sampai ke ujung kuku. Yang ke selanjutnya Sunah. harus urut. Gak boleh dibolak-balik. Sikil disit, baru tangan, terus rai. Gak boleh dibolak-balik. Jadi rahasianya, karena silit bukan termasuk yang wajib yang dibasuh, maka isin dibasuh niku rai, tangan, sebagian sirah, kurang sebagian sirah, tangan, terus sikil, Kuping. kuping boten, Oh, kuping niku sunah. sunah. Masih gak sampe basuh nek wudu mboten napa-napa. Jadi itulah hikmah daripada kebodohan. Ada lagi istilah harus melalui dengan kebodohan. Nah, yang namanya orang pisah dari suami istri, ya,
orang pisah dari suami istri, itu kan ada yang namanya idah. Idah itu jarak antara suami pertama dengan suami kedua. Misalnya kayak ngeten. Misalnya bojo lanang mati. Seorang perempuan kalau mau menikah itu harus melalui idah. Apa idah itu? Idah itu mensucikan 3 sucian masa haid. Yes, ada yang mengatakan masa sucian, ada yang mengatakan masa haid. Misalnya masa sucian, tiga masa sucian. Jadi katakanlah 3 sucian, 3 bulan atau 4 bulan. Untuk apa yang namanya idah ini? Yang namanya idah itu untuk mensterilkan bahwa rahim seorang perempuan ini sudah tidak ada bibit benih dari suami pertama. Itu tujuannya idah. Mensterilkan, menjelaskan bahwa ini betul-betul steril. Nggak ada bibit dari zaut pertama. Baru boleh menikah. Itu tujuannya idah. Loh, sekarang seandainya begini. Suaminya meninggal di Malaysia. Istrinya di sini. Berarti kan si istri kan nggak pernah dikumpuli oleh suaminya kan? Oh, suaminya ada di Malaysia misalnya. Berarti si istri kan nggak pernah dikumpuli, otomatis bersih dari bibit bojo pertama. Akhirnya dites karo dokter. Oh ya, ini walaupun kemarin 2 hari mati, terus sekarang dicek karo kedokteran. Oh ini bersih, nggak ada, ini steril, nggak ada bibit dari seorang laki-laki pertama. Misalnya, apakah boleh menikah? Karena sudah suci? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Karena kita harus kebodohan. Walaupun itu sudah suci, bersih, nggak ada bibit, tetap harus menunggu 3 sucian. Tenang. Jadi kita harus melakukan dengan kebodohan. Wis sapa jare sami nawa atokna. Perintah Gusti Allah ngono ya semono iki lah. Walaupun sudah bersih dari zaut pertama. Walaupun sudah nggak ada bibit. Kita harus menunggu masa haid 3 sucian. Jadi makanya tadi kalau kita mengupas hadis Rasulullah, jadi kebanyakan aksiru ahlul jannah, aksiru ma ahlul jannah al-bulu. Kebanyakan orang ahli surga itu orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Bodoh dengan Tuhan. Bodoh sapa cari Tuhan. Pertanyaan ini segini. Gak wani ngeyel. Itu kalau bab masalah singkot. Kalau yang furuk ya beda-beda pemahamannya. Oke Mas Warno, barangkali ada lagi, monggo. Mas, monggo. Wis nyekel kamera tak kowosel. Iya. Empat 8 menit. Hah? 48 menit. 48. Oh, mas setengah jam ya. Kira-kira sudah belum? Masih ada terus, monggo. Telepon Mbah. Coba zaman ini. Ini Sampai lepon. Nah, tengah-tengah bener, tengah bener. tengah bener. Nah, Karek ngopah kencengnya nanti. Monggo kali diseruput kopi no niati cangkruan no. Terlalu serius ya santai wae. Yes ngomong-ngomong black mas iku mah ya salah-salah titik ya gak apa-apa.